Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyara Alina dari absen 26. Kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan sharing sama kalian tentang apa itu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Let's get to the video. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Sifat-sifat. Jadi, limit fungsi aljabar itu memiliki 7 sifat. Sifat yang pertama itu adalah limit X mendekati konstanta bernilai K, maka hasilnya adalah nilai K itu sendiri. Jadi contohnya, misal saya punya limit X mendekati 2 bernilai 5. Berarti hasilnya adalah 5 karena sesuai dengan sifat nomor 1, yaitu limit X mendekati suatu konstanta bernilai K, hasilnya adalah K. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, limit X mendekati konstanta bernilai X, berarti hasilnya adalah konstanta. Jadi ini tinggal disubstitusikan aja. Boleh saya kasih contohnya. Misal saya punya limit X mendekati 2 X, berarti hasilnya adalah 2. Tinggal disubstitusi aja. Jadi X mendekati 2, berarti kalau ditanya limit X mendekati 2, X-nya berapa? Itu jawabannya adalah 2. Selanjutnya ada fungsi yang ketiga, yaitu limit X mendekati konstanta bernilai suatu fungsi atau fx. Di sini saya kasih contoh aja. Contoh. Misal saya punya limit X mendekati 2 dengan fungsi 2x min 3. Berarti ini tinggal kita substitusikan saja ke dalam 2 ini ke dalam si fungsinya. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Selanjutnya sifat limit yang keempat adalah limit X mendekati suatu konstanta apabila suatu fungsi ditambah atau dikurang dengan fungsi yang lain. Nah, ini cara mengerjakannya satu-satu. Jadi kita harus mencari dulu limit X mendekati konstanta untuk fungsi X, untuk fungsi fx, baru kita bisa kurangi atau kita tambah dengan limit X mendekati konstanta dengan fungsi Gx. Ya, jadi selanjutnya ada sifat yang kelima, yaitu limit X mendekati konstanta dengan suatu fungsi dikalikan dengan fungsi yang lain. Ini juga sama, jadi tinggal limit X mendekati suatu konstanta, kita cari dulu fungsi fx-nya, baru kita kalikan dengan limit X mendekati konstanta fungsi Gx. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat yang keenam, itu apabila limit X mendekati C dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi Gx. Nah, untuk pembagian sifat yang untuk sifat limit yang ini kan pembagian. Nah, di pembagian itu tuh ada syaratnya, yaitu pembaginya ini membagi tidak boleh 0 atau
Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa sih kok nggak boleh sama dengan 0? Karena kalau bilangan apapun yang dibagi sama 0 itu tidak akan memiliki bilangan. Maksudnya tidak akan memiliki, nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi bilangan apapun yang dibagi 0 kan hasilnya tidak terhingga, sehingga kita tuh nggak bisa dapet jawabannya gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi gimana sih biar bisa dapet jawabannya? Kayak misalnya nih ada suatu kasus, contoh ya, saya punya limit mendekati 2 dengan fungsi x kuadrat min 2x per x min 2. Nah, kalau x-nya ini kita substitusi ke yang bawah, kan hasilnya 0. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi, caranya gimana biar kita bisa dapat hasilnya? Itu caranya dengan difaktorkan. Ini kan yang bisa difaktorin yang atas. Jadi kita keluarin aja x-nya sebenarnya. Terus x min 2 per x min 2. Nah, dua bilangan ini kan bisa kita coret. Terus nanti kita dapat hasilnya adalah limit x mendekati 2 x, yaitu hasilnya adalah 2, sesuai sama sifat yang nomor 2 gitu. Selanjutnya sifat yang terakhir, yaitu sifat nomor 7, limit x mendekati suatu konstanta dengan fungsi fx dibagi akar suatu fungsi atau fungsi gx. Ini aku misalnya fungsi gx saja. Ya, ini syaratnya sama ya sama ini. Jadi si gx-nya ini itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, terus gimana sih caranya kalau misalnya yang bawah ini 0? Itu bisa kalian kali kalau gx sama dengan 0, itu bisa kalian kali dengan sekawannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah 7 sifat-sifat limit fungsi aljabar yang mungkin yang pastinya sih berguna ya buat kedepannya kita belajar limit fungsi aljabar. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Sayura Layali, absen 31 akan menjelaskan tentang substitusi. Ini adalah soalnya. Cara mengerjakannya 3 karena ini kuadrat jadi 9 per ini 3 tambah 3 9 6. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berdi Nurul Syarifah dari kelas 11 IPA 2, absen 6. Hari ini saya akan menjelaskan soal limit fungsi aljabar. Berikut soalnya. Nah, pertama-tama kita tulis dulu 5 dikali x. X-nya ini adalah x mendekati 3. Jadi 5 dikali 3 dikurangi 3 per akar dimasukkan 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali 3 dikurangi 6. Selanjutnya 5 dikali 3 15 dikurangi 3 per akar 3 dikuadratkan 9 ditambah 2 kali 3 6 dikurangi 6. 15 dikurangi 3 12. 9 ditambah 6 15 dikurangi 6. Jangan lupa diakar ya. Setelah itu 12 per akar 15 dikurangi 6 9. Lalu 12 per akar 9 adalah 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita Agianti, absen 11, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi limit aljabar dengan metode pemfaktoran. Nah, di sini ada contoh soalnya.
limit X menuju min 4, X kuadrat plus X min 12 per X plus 4. Jadi yang pertama adalah dengan memfaktorkan limit X menuju min 4. Nah, awalnya dengan mencari faktor dari bilangan ini. Ini ditulis X, lalu mencari angka yang jika dikalikan akan menjadi min 12 dan jika ditambah akan menjadi plus 1. Nah, angka tersebut adalah plus 4 dan min 3. Lalu tinggal menurunkan angka yang di atasnya. X plus 4. Karena ada dua angka yang sama, jadi bisa dicoret. Nah, setelah dicoret lalu diturunkan limit X menuju 4. Karena ini sudah dicoret, lalu hanya tinggal X min 3. Nah, lalu X ini tinggal diganti dengan min 4. Lalu hasilnya adalah min 7. Perkenalkan, nama saya Faya Samara dari absen 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal limit aljabar dalam bentuk perkalian sekawan. Pada soal limit X mendekati 3, X kuadrat min 9, akar per akar X min 3. Karena penyebut tidak boleh dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan seperti ini, lalu kita tetap tulis X kuadrat min 9 dan akar X min 3, dan karena penyebutnya sudah dalam bentuk akar maka kita bisa coret, lalu kita tulis X min 3. Selanjutnya kita dapat memfaktorkan X kuadrat min 9 menjadi X min 3 dan X plus 3, lalu kita tulis angka di sebelahnya, yaitu akar dari X min 3 per X min 3. Karena X min 3-nya ini sama, maka kita bisa coret dan mendapatkan hasil X plus 3 dan akar X min 3. Karena di sini limit X mendekati 3, maka 3 dimasukkan ke dalam X. Jadi, 3 ditambah 3, akar 3 dikurang 3. 6, 0. 6 dikali 0 adalah 0. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sarah dari absen 32. Saya di sini akan menjelaskan cara mengerjakan soal limit aljabar menggunakan metode perkalian sekawan. Di sini terdapat limit akar X ditambah 3 min akar 3X min 3 per 2X min 6 dengan X mendekati 3. Langkah pertama yang kita ambil adalah mengalihkan limit fungsi tersebut dengan nilai sekawannya, yaitu akar X ditambah 3 plus akar 3X min 3. Lalu, selanjutnya kita mengalihkan nilai yang sama, yaitu akar X plus 3 dikali dengan akar X plus 3, yang akan menghasilkan nilai X plus 3. Selanjutnya, kita mengalihkan min akar 3X min 3 dengan plus akar 3X min 3, lalu akan menghasilkan nilai min 3X min 3. Untuk penyebutnya, kita tidak akan mengalihkannya sehingga tetap menjadi bentuk terpisah. Selanjutnya, kita menjumlahkan pembilang seperti penjumlahan biasa, yaitu X dikurangi 3X
menghasilkan nilai min 2x. Dan plus 3 dikurangi min 3 yang akan menghasilkan nilai plus 6. Untuk nilai penyebutnya tetap sama. Selanjutnya kita bisa mencoret nilai min 2x plus 6 dengan 2x min 6 sehingga menghasilkan nilai minus 1. Lalu kita masukkan angka 3 ke dalam x sehingga menjadi akar 3 plus 3 ditambah akar 3 kali 3 min 3. Akar 3 plus 3 menghasilkan nilai akar 6, sedangkan akar 3 kali 3 min 3 menghasilkan nilai akar 6. Bentuk min 1 per akar 6 ditambah akar 6 dapat kita ubah menjadi min 1 per 2 kali akar 6. Bentuk tersebut dapat kita ubah lagi menjadi min 1 per 2 kali 6 kali akar 6. Sehingga terdapat hasil min 1 per 12 kali akar 6.